Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fafidin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sepantasnya lah pada malam yang penuh dengan keberkahan di tempat yang mulia ini kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas perkenannya melimpahkan kekuatan kepada kita. Semoga ikhtiar usaha lahir yang seperti ini akan mendapatkan satu balasan amal baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan nantinya akan memberikan satu beratnya timbangan di dalam amal kebaikan. Jamaah yang berbahagia, malam hari ini nanti kita akan lanjutkan bahasan tafsir surah Asy-Syams ayat yang ke-7. Sebelumnya marilah kita tilawah murojaah bacaan kita. Dibuka surah Asy-Syams A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha
فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menambah nilai kebaikan untuk kita bersama. Jamaah Bapak Ibu yang berbahagia, kita masuk pada ayat yang ketujuh pada malam hari ini. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya, yaitu penyempurnaan dalam ciptaannya. Pada ayat yang ketujuh ini, para mufassir mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah demi 7 hal itu untuk menampakkan keagungan kekuasaannya dan keesaannya dengan sifat ketuhanannya. Lah 7 hal itu apa yang dijadikan media sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana beberapa ayat
yang telah kita kaji pada beberapa waktu yang lalu. Sekilas mari kita kembali ke belakang sejenak untuk mengingat beberapa media sumpah yang telah Allah pergunakan, yaitu Allah bersumpah dengan matahari dan waktu siangnya dan waktu terbitnya, yaitu waktu apa terbitnya? Duha. Kemudian Allah bersumpah juga dengan rembulan yang mengikutinya dalam terbit dan terbenamnya. Pun pinten niki? Dua. Jadi berpasangan, matahari berpasangan dengan bulan. Berikutnya Allah bersumpah juga dengan siang yang melenyapkan dan mengangkat kegelapan. Jadi ketika siang itu datang, maka gelap itu akan lenyap dan terangkatlah berapa? Kemudian Allah juga bersumpah dengan malam yang saat malam itu menutupi apa? Bumi sehingga ia pun gelap karena tertutup oleh malam. Sudah berapa? 4. Jadi siang berpasangan dengan malam. Berikutnya Allah bersumpah juga dengan langit dan bangunannya yang apa kemarin? Kokoh. Jadi Allah bersumpah dengan langit dan bangunannya yang kokoh. Dan begitu pula Allah bersumpah dengan apa? Bumi dan apa? Dan hamparannya. Jadi langit berpasangan dengan bumi, sudah ada 3 pasang, berarti berapa? 6. Nah, yang ketujuh Allah bersumpah juga dengan setiap jiwa yang Allah ciptakan dengan sempurna untuk menunaikan tugasnya. Berarti berapa? 7. Nah, malam hari ini kita akan kaji media sumpah Allah yang ketujuh, yaitu jiwa serta penyempurnaan dalam ciptaannya. Jamaah yang berbahagia, kita lihat bunyi ayat yang ketujuh, lafadz di awal wa nafsi. Nafas. Apa nafas? Apa nafas? Ada
dua penjelasan tentang apa itu nafas. Apa itu nafas? Penjelasan yang pertama, nafas itu adalah manusia dengan kesempurnaannya. Jadi yang dimaksud nafas pada ayat 7 surah Asy-Syams ini adalah manusia dengan kesempurnaannya. Jadi Allah menciptakan siapa? Makhluk yang bernama manusia ini sangat-sangat apa? Sempurna. Maka manusia dengan kesempurnaannya dalam ciptaan Allah. Pendapat ini berdasarkan pada surah At-Tin. Ayat berapa? Ayat berapa? 1, 2, 3. Waktunya habis. Iya ngitung saya. Engkau ketemu dan cepet. Kalau ayatnya sih hafal apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat berapa? Durutke mau bar maghrib ya hafal. Allah berfirman pada ayat ini, sungguh sungguh itu kalau bahasa kita apa? Hah? Tenanan, betul-betul, benar-benar, enggak apa? Enggak main-main. Enggak main-main. Allah sampai mengatakan sungguh. Seandainya Allah tidak menekankan dengan kata sungguh, itu bener enggak? Hah? Bener enggak? Ya tetap benar. Ya tetap benar. Tapi potongan manusia itu nek dijak ngomong dengan kata-kata sungguh, tenan, benar, melihat apa? Akan mantap, kan begitu. Itu potongan manusia. Termasuk awake dhewe iki rasa perkewuh. Sungguh kami siapa? Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk ahsan. Apa ahsan? Sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar apa? Baik, tapi sebaik-baiknya. Tidak hanya hasan gitu, ahsan. Jadi marhalahnya apa? Marhalah itu apa? Tingkatannya itu tingkatan yang paling tinggi, ahsan. Kalau istilah dulu kita sekolah itu kan degrees of comparison, itu toh. Apa degrees of comparison? Apa? Ora usah dipikir teman-teman. Pokoknya ngono kuwi. Kok kita kok mikir tenanan men. Gak usah. Yaitu apa? Tingkat perbandingan, tingkat pertama.
Jadi degrees of comparison itu tingkat perbandingannya. Jadi perbandingan ahsan itu perbandingan yang tertinggi. Jadi kita manusia ini Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dibanding dengan apa? Makhluk-makhluk yang lainnya. Enggak main-main Allah ciptakan manusia. Paling sempurna, paling baik, serba paling pokoknya manusia itu. Nah, paling tidak untuk mengetahui bahwa ciptaan manusia itu adalah yang paling baik, kita lihat paling tidak dari 3 sisi. Dari berapa? 3 sisi. Ayo kita lihat. Paling tidak ada 3 sisi bentuk kesempurnaan bagi manusia kalau kita lihat secara detail dibanding dengan makhluk yang lainnya. Sisi yang pertama adalah dari segi fisik. Dari segi fisik. Dari segi fisik. Bagaimana fisik manusia? Fisik manusia adalah jauh lebih sempurna daripada hewan. Coba penjenengan persani kebun binatang yang paling lengkap itu di mana? Di mana? Jogja itu apa? Gembira Luka. Lah nek Jakarta? Nah, lengkap endi kira-kira? Lagi ngono maleh ngono Pak. Dari Jogja. Bareng tak kandake kalau Jakarta apa Ragunan? Lah lengkap mana? Di Jakarta. Nah, misalkan, itu hanya misalkan saja kok, jenis binatang di kebun binatang mana? Ragunan, itu yang terlengkap misalkan, silahkan biar masuk ke dalamnya. Bandingkan kita dengan berbagai macam jenis binatang yang ada di sana. Bagus mana? Lah iya bagus awake dhewe. Iya toh, bagus awake dhewe. Sempurna kita ini. Meskipun di sana berbagai macam jenis binatang, kitalah manusia yang paling sempurna. Karena apa? Allah yang berfirman dan menggunakan kata sungguh bagi Allah. Itu nggak main-main dan nggak bisa dibantah. Nggak bisa dibantah. Ya upama binatang yang agak mirip dengan kita itu binatang apa? Binatang apa? Orang hutan. Nah, coba bandingkan sempurna mana dengan orang hutan. Itu agak mirip dengan kita, apalagi yang tidak mirip, serasa direpuk, serodok mirip bandingkan dengan orang hutan. Coba jejer atau selfie dengan orang hutan, bandingkan nanti. Tetap akan sempurna manusia. Itu dari sisi apa tadi? Dari sisi fisik. Kemudian yang kedua ditinjau dari sisi bentuk. Yang pertama dari siapa tadi?
fisik, yang kedua ditinjau dari sisi bentuk. Bentuk manusia, ya, bentuk manusia itu adalah paling indah. Kalau sempurna fisik, kalau bentuk indah. Bentuk yang paling indah dibanding dari semua makhluk Allah. Bismillah. Indah betul bentuk fisik kita ini. Indah betul. Dan sangat luar biasa. Allah mencipta manusia. Coba penjenengan persani, yang bagian atas ini apa ini? Kepala. Masya Allah, indah betul potongan kepala kita ini. Iya kan, potongan kepala kita bulat, iya toh? Iya, bulat. Ya opo enek rada ora oblas sithik kan tetap ya bulat gitu aja, seru aneh lah kan, bulat. Kita nggak bisa bayangkan piye upama kepake itu lonjong kaya bligo ngono-ngono piye. Luar biasa bulat. Kan gitu toh. Coba mata, lihat mata kita ini. Ada apa? Ada warna hitamnya. Terus ada warna putihnya, terus bisa berkedip-kedip, bisa main. Iya kan? Masya Allah, indah betul. Di bawah ada apa? Ada bulunya. Di atas ada bulunya. Namanya apa ini? Bulu mata itu loh. Bulu mata kok alis? Apa? Nah, bahasa kita idep. Bahasa kita idep. Dan yang menakjubkan, bulu mata yang ada di bawah dan di atas yang namanya idep itu, Masya Allah, nggak tambah panjang. Wah ditoke, wah ya gitu terus, indah kan itu. Wes diukur, diatur oleh Allah. Sekiranya akan ada sesuatu yang mengancam kepada kita, langsung mata menutup, kemudian dibentengi oleh rambut itu idep. Nah sehingga ketika ada sesuatu yang menempel ketika kita itu dipejamkan, terus untuk membuka kembali udah lepas, disapu bersih oleh siapa? Oleh rambut itu. Kita nggak bisa bayangkan upomo ya toh idep dowo terus piye gitu. Itu kadang-kadang kita kan nggak berpikir itu. Itulah indah namanya, indah betul itu. Coba misalkan idep kita ini seperti ini ya, nunutun cilik urung tahu dipotong. Terus weruh enek wong telu apa papat sing idepe dawa nglewer no, pengen piye kira-kira? Nah, kira-kira gimana? Nah, seperti ini coba, seperti ini. Maka dikatakan bentuknya indah betul. Durenge ada alis mata ini, Masya Allah, udah pemberian Allah seperti itu. Orang rasa dikerek-kerek, rasa macem-macem.
Biasanya saya ngerik alis ini siapa? Wanita. Ngopo dikerik? Barang wis dikerik kecilian ditambahi ireng-ireng ngono kae dadi gedhe meneh. Lha opo to? Nek orang ngono malah apa? Dikerik kabeh mung diganti sret lesido jenenge. Itu terus piye terusan? Lho wis ciptaan Allah sudah indah-indah seperti itu dikerik-kerik tambah ireng-ireng neh. Alah terus ribet. Ini yang baru bagian yang atas saja, nggak bagian kepala. Coba otak kita itu berada di depan atau di belakang? Di belakang, disimpan betul oleh Allah di belakang. Sekiranya otak itu berada di depan, nggak karu-karuan. Karena apa? Depan itu sebagai benteng untuk berlindung dari sesuatu. Wah, rawan kalau memukul bagian belakang. Orang dipukul belakang, tek, banyakan pingsan. Karena ini otak di sini. Lo nek ngarep, mbok bal kumpan wedene sepiro, teko sundut jedet ngono, ya ora apa-apa. Memang bathuke nggo nadai ngono kuwi kok. Hari coba keneng bal nyanggon mburi kene semaput. Coba, indah betul Allah tata itu. Tata. Belum bagian telinga. Belum bagian telinga. Ait lahir nganti umur 29 tahun. Kok yo ora kaku gitu loh. Kok ora kaku? Wis mung iki terus. Indah kan seperti itu. Sekiranya ini semakin tua semakin kaku, semakin tua semakin kaku, rekoso Pak awake dhewe turu kuwi. Piye sing arep turu piye gitu. Nek niki kaku ngono. Entek bantal piro. Nek nganti kaku. Ini satu hal yang terkadang manusia itu enggak berpikir ke sana. Indah betul Allah ciptakan manusia dari sisi bentuknya, belum yang lainnya lah itu. Nanti dapat Bapak Ibu terjemahkan tersendiri. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, baiknya manusia itu diciptakan Allah ditinjau dari sisi psikis. Psikis itu apa toh? Rohani. Maka ada jasmani, ada rohani. Kalau fisik, bentuk, itu apa? Jasmani. Psikis itu rohani. Coba psikis manusia adalah dari sisi pikiran. Jadi Allah jadikan manusia itu dilengkapi dengan pikiran. Maka manusia bisa berpikir, bisa mengembangkan ide-ide yang dimiliki. Manusia karena punya pikiran, maka kondisi di dunia ini jadi meriah. Jadi meriah karena apa? Manusia punya pikiran, maka pantas kalau yang diserai oleh Allah mengatur bumi ini siapa? Manusia, karena Allah lengkapi dengan pikiran. Jadi rame jadinya karena ada pikiran.
dan juga dilengkapi dengan perasaan. Maka pikiran dan perasaan. Mula ya perlu orang itu menggunakan pikiran, tapi juga perlu menggunakan perasaan. Nek pikiran terus orang nganggo perasaan, ya piye? Ini mung perasaan terus orang tau nganggo apa? Pikiran, ya piye? Maka pikiran dan perasaan. Nah, kalau laki-laki dan perempuan itu memang pikiran dan perasaannya itu berbeda. Kalau laki-laki yang dominan apa? Perasaannya apa pikirannya? Nah, kalau laki-laki yang dominan pikirannya, perasaannya sedikit. Mula ngomong karo ora duwe perasaan kuwi aja nyerempet-nyerempet, dereng ngono sisan, ora duwe perasaan masalahe. Nek ibu yang dominan apa? Nah, perasaan, pikirane sithik, mula kesenggol sithik nesu, nangis, itu. Mula ya Anda itu perasaan. Mula ketika di dalam keluarga itu ada masalah, ada musibah, sing mak blek ngono pertama kali siapa? Ibu, bapak. Engko belakangan kok ketenggeng piye? Engko belakangan ngono lho. Nggih. Nah, itulah tinjauan dari sebaik-baik Allah ciptakan manusia dari tiga sisi itu. Yang pertama apa tadi? Fisik, dua bentuk, tiga sihis. Dan Allah menciptakan sesuatu itu pantas sesuai dengan kondisinya. Nah, utamanya manusia. Ya, Allah ciptakan itu sesuatu yang pantas dengannya dan sesuai dengan kondisinya. Nah, coba dilihat surah Toha ayat 50. Nah, surah Toha, surah yang agak dekat sini. Ayat berapa? Surah yang ke 20, ayatnya 50. Surah Toha, surah yang ke-20, ayatnya 50. Allazi a'ta kulla syai'in khalqah. Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Maksudnya apa? Maknanya penciptaan yang cocok untuknya. Jadi penciptaan yang cocok untuknya. Maka menciptakan manusia dibentuk yang seperti ini cocok untuknya, pantas untuk mengelola dan mengatur dunia, cocok, udah ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki untuk
lari, jalan percepat, tangan untuk ngambil, udah semuanya udah ditata oleh Allah, cocok untuknya, pantas kalau manusia mengatur di bumi ini. Nah, itu nafas yang pertama. Apa tadi? Manusia dengan kesempurnaannya. Yang kedua, nafas adalah yang dimaksud yaitu jiwa. Jiwa sebagaimana terjemah yang ada pada Al-Quran kita ini, yaitu wa nafsin, maksudnya jiwa, demi jiwa. Jamaah yang berbahagia, perlu kita ketahui jiwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Nah, perlu diketahui jiwa manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Fitrah. Apa fitrah? Nah, lihat surah Ar-Rum. Lihat surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum surah yang ke-30, betul. Surah Ar-Rum surah yang ke-30. Ayatnya juga 30. Jadi surah 30 ayat 30. Jadi Allah menciptakan fitrah manusia di atas keikhlasan dan tauhid. Nah, itulah fitrah. Apa? Di atas keikhlasan dan tauhid. Jadi manusia itu diciptakan fitrahnya itu apa? Bertauhid. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah, terus allati fataran nasa 'alaiha, terus la tab li khalqillah. Nah, coba dilihat. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Nah, ini apa? Tauhid. Jadi fitrah manusia itu bertauhid. Fitrah manusia itu ikhlas kepada Allah. Maka diperintah oleh Allah lurus kepada agama Allah karena tauhid, ikhlas. Dan Allah tekankan tetaplah di atas fitrah Allah. Penekanannya agar manusia tetap di atas fitrah Allah. Apa fitrah Allah tadi? Bertauhid, tetap di atas fitrah Allah. Berarti nek tetap bagaimana? La tabdila. Apa itu? Janganlah engkau merubah. Berarti nek dheweke merubah, berarti dia tetap tidak berada pada kondisi yang tetap, karena dirubah, maka dilarang untuk merubah fitrah Allah.
Apa fitrah tadi? Tauhid. Maka dilarang untuk merubah keluar dari tauhid. Perintahnya di atas fitrah. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan fitrah manusia. Dalam satu hadis yang sangat populer, dan ini sering didengar, an Abi Hurairah annahu kana yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah tadi? Tauhid. Jadi setiap anak lahir itu dalam keadaan fitrah, tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya tadi tetap di atas tauhid, jangan dirubah. Karena apa? Kondisi fitrah, tauhid. Nah, kok dalam perkembangannya bisa bergeser? Maka Rasulullah katakan, kemudian kedua orang tuanya lah. Berarti peran dari siapa? Peran orang tua itu sangat dominan bagi siapa? Anaknya. Jangan sampai merubah fitrah Allah pada anaknya. Akan menjadi perkara besar nanti di sisi Allah. Tanggung jawab orang tua untuk menjaga fitrah anaknya itu. Maka Rasulullah tergantung orang tuanya. Awalnya fitrah, tapi itu juga tergantung orang tuanya. Berarti apa? Pendidikan itu sangat penting. Nah, pendidikan itu adalah sangat penting. Juga dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, yaqulullah azza wa jalla inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'atuhumus syayatinu wajtalatuhum an dinihim. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Apa hanif? Apa hanif? Hanif itu menyimpang dari kebatilan dan cenderung kepada perkara yang hak. Itu hanif. Asli nih, jiwa manusia kuwi condong kepada kebaikan, menyimpang dari kebatilan. Aslinya jiwa manusia nggak seneng batil, tapi senengnya yang baik. Itu jiwa manusia awalnya. Nah, kok bisa bergeser, berbalik, justru malah senang apa? Senang batilnya, jauh dari apa? Kebaikannya. Nah, ini masalahnya. Apa? Karena datang. Karena datang apa? Setan-setan yang menyesatkan mereka dari agamanya. Ini masalahnya. Kalau yang pertama tadi tergantung siapa? Orang tuanya. Yang kedua ini karena datangnya setan untuk menyesatkannya. Mestinya hanif, cenderung kepada kebaikan, akhirnya berbelok cenderungnya kepada kebatilan. Itu hanif. Dan itulah penjelasan yang kedua tentang nafas adalah jiwa. Jamaah yang berbahagia. Kemudian wa ma sawwaha.
Wa ma sawwaha. Jadi potongan pertama apa tadi? Nafas. Kemudian yang kedua wa ma sawwaha. Maksudnya apa? Maknanya menyempurnakan fisiknya dan menyempurnakan fitrahnya. Maka jiwa diciptakan dengan secara fitrah, kemudian tadi manusia disempurnakan dengan fisiknya dan penyempurnaan fitrahnya. Maka tubuh manusia itu tanpa adanya ruh, maka dikatakan apa? Mayit. Jadi tubuh manusia tanpa ruh itu dikatakan mayit. Bukan siapa? Bukan manusia lagi. Mula ketika kita punya ruh sempurna begini, fisiknya sempurna, fitrahnya sempurna, dengan ruh ini orang mengatakan manusia. Tapi ketika nanti ruhnya itu meninggalkan fisik, jasad, maka sudah tidak dikatakan manusia lagi. Apa? Mayit. Maka dengan ruh inilah tubuh manusia merupakan tanda kekuasaan Allah. Jadi ruh itu karena sebagai tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Tidak ada yang bisa memberikan ruh kecuali siapa? Allah. Itulah tanda kekuasaan. Dan hakikat wujud ruh itu tidak diketahui meskipun secara ilmiah. Lah ngeteni ruh iki piye? Ruwe gentayangan ngomong sopo, nah kan gitu kan. Peradaban manusia dari zaman dulu sampai sekarang belum mampu membuktikan bagaimana wujud dari roh itu yang sebenarnya. Sampai sekarang belum bisa dong ngandaki roh yang sebenarnya seperti apa, nggak ngerti. Karena apa? Semua itu adalah haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti, Bapak Ibu silakan buka surah Al-Isra. Sebagai bukti bahwa ruh itu tidak bisa dibuktikan dengan cara ilmiah. Hanya Allah sajalah itu yang berhak untuk mengetahui. Surah Al-Isra, surah yang ke-17. Kalau tahu apa? Tahu nomornya cepat. 17. Ayatnya 30. Al-Isra ayat 85, maaf. Bukan 30. 85. Surah Al-Isra ayat 85 gimana? Yas'alunaka 'anir ruh. Terus qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilm illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi dulu ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Jadi Rasulullah ditanya, kon jelaske masalah ruh. Iya kan? Ditanya Rasulullah tentang ruh. Nah, maka untuk menjawabnya itu Allah membimbing kepada Rasulullah, katakanlah. Nah, ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, terus cara menjawabnya diperintah Allah, Muhammad katakan.
kepada orang yang bertanya tentang apa tadi? Tentang roh. Bagaimana? Jawabannya, roh itu urusan Allah. Urusan Allah. Selesai, enak tak? Ya Muhammad, jelaskan tentang aku masalah ruh. Ruh itu urusan Allah. Rasulullah saja tidak menjelaskan seperti apa ruh. Enggak. Terus bagaimana ruh? Enggak. Pokoknya ruh itu adalah urusan Allah. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang ruh melainkan sedikit. Karena sedikitnya ilmu tentang ruh dan itu urusan Allah, ya sudah, kita tidak perlu mengandai-andai tentang kondisi ruh kalau memang tidak ada dalil yang tegas dan jelas. Karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah saja dibimbing cara menjawab oleh Allah seperti itu. Nah, kapan ruh itu ditiup ke tubuh manusia? Kapan? Ketika manusia itu masih di dalam kandungan sang ibu, ditiup ke dalam bentuk fisiknya. Yaitu ketika umur berapa? Kalau dihitung hari berapa? 120. Dibuka surah Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Al-A'raf. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ya kan? Seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, maka akan menjawab ruh itu, betul, engkau adalah Tuhan kami. Nah, ini ketika ruh itu ditiup ke jasad manusia ketika masih di dalam kandungan, maka ruh itu akan terus menyatu selama hidupnya di dunia. Bahkan ketika manusia dalam keadaan tidur, ruh itu pun tetap ada di tubuhnya. Semua ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Dan di antara manusia ada yang berbangga dengan dirinya, ya jenenge menungso. Jenenge menungso. Wah, dijelaske seperti itu, semuanya kekuasaan Allah, itu masih aja berbangga dengan dirinya. Ia menyangka bahwa telah meraih segala sesuatu yang ia inginkan. Rumangsa apapun yang menjadi cita-citanya tercapai, bangga dengan dirinya dan mengetahui segala hal. Rupanya apa saja dia tahu. Akan tetapi pada hakikatnya ia tidak mengetahui tentang dirinya sendiri. Hal yang paling dekat darinya dia tidak mengetahui tentangnya. Allah berfirman terakhir surah Al-Isra ayat 85. Sebagai penutup,
wa ma utitum minal ilmi illa apa? Kurang ketemu. Nah, iya, ya pokoke anggere wektune entek bingung ngono kuwi doan kok. Pokoke anggere wektune entek bingung. Bukai Al-Isra ngono nek awal ya plek-plek paling wektune entek punjul sithik ngono wis gidoh, heeh. Gidoh. Buka Al-Isra kleru Al-A'raf ngono kuwi, heeh. Waktu harus entek ya ngono kuwi. Diutek-utek ngono. Ya ora enek ngono kuwi. Kleru kok. Kene selamur-lamur deblok ngono kuwi kok. Al-Isra ayat 85. Sing ngandhake ping 5 lho, 85 dia bingung deh, piro engke ngono sian. Wa ma utitum minal ilmi illa, nah akeh temu, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit, maka enggak perlu bangga, tidak perlu menyombongkan diri akan apa yang ada pada dirinya, meskipun dia banyak tahu tentang hal, menemukan sesuatu, tapi nggak pantas untuk membanggakan dirinya, karena hakikatnya semua itu adalah dari Allah dan hanya sedikit yang Allah berikan kepada manusia. Ibaratnya jari ini dimasukkan kemana? Ke laut, air ke laut, kemudian diangkat. Nah, air yang ada pada ujung jari inilah ilmunya manusia, sedangkan air yang ada di dalam laut itulah ilmunya Allah. Sedikit, maka nggak pantas orang itu membanggakan akan dirinya, meskipun punya beberapa kelebihan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah bahasan surah As-Sams ayat yang ke-7, wa nafsi wa ma sawwaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung kembali ayat yang ke-8 di malam Kamis yang akan datang. Semoga kita diberikan satu kekuatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk istiqomah dalam kajian seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.